Waalaikumsalam. Insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaifa halukunna? Khair walhamdulillah. Wa kaifa haluki ya ustazah? Insyaallah. Ayo cari sadao. At-tarikhul yawm al-ashhur Syahri Abril sanata alfain sittah wa ishruna miladiyah. وما درسنا الآن؟ درسنا الآن التجويد. إن شاء الله نحن هنا في هذا المساء الخير إن شاء الله سندرس عن التجويد. وقبل أن نبدأ دراستنا اليوم هيا نقرأ دعاء بسم الله والدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله هذه الفرصة نحن سندرس عن أحكام النون. أحكام النون في علم التجويد. Ya, kita akan belajar tentang hukum-hukum nun. Ya, boleh dibuka di halaman 91. Saya bukanya halaman 91. Bazahtun. Oke, di sana ada materi tentang hukum-hukum nun ya. Di awal ada penjelasan tentang hukum-hukum nun dan hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Pertama ada penjelasan tentang tanwin. Oke, Ana mau minta Alfat untuk membacakan penjelasan tentang tanwin. Tanwin adalah nun sukun yang ditempatkan orang Arab di akhir isim secara pengucapan bukan secara tulisan, disambung dan tidak diwakafkan. Tanda tanwin dalam tulisan adalah harokat ganda. Contoh: aliman, alimin, alimun. Oke, di sini ada penjelasan bahwasanya tanwin adalah nun sukun yang dia itu ditempatkan oleh orang Arab di akhir isim. Apa itu isim? Kata benda ya. Secara pengucapan bukan secara penulisan. Jadi secara pengucapan itu kita seolah sedang membaca huruf nun. Tapi secara tulisan dia tidak ada nunnya, akan tetapi ditulis dengan harokat ganda. Harokat seperti apa? Seperti ini ya, garis, kemudian yang ada domah gitu ya. Nah, terus harokatnya ganda. Berarti ada dua, satu dua. Domahnya juga ada garis satu lagi, atau enggak bisa jadi domahnya ada dua, domah. Oke. Kemudian perhatian, satu huruf tidak berharokat lebih dari satu pada saat yang sama. Adanya dua harokat yang kita lihat di atas salah satu huruf. Harokat pertama adalah harokat huruf, sementara harokat kedua menunjukkan tanwinnya. Oke, kalian bisa di situ tulisan aliman itu tanwin itu kan harokatnya ada dua gitu ya. Ya. Harokatnya ada dua. Yang biasanya fathah itu kan satu gitu ya. Tapi ini jadi dua dibacanya jadi fathatain. Namanya jadi fathatain. Nah, di atasnya itu tambahan harokatnya itu bukan berarti satu huruf ini punya harokat dua, tapi si satunya ini itu jadi tanda tanwin. Ayo tuh. Nah, setelah dia menjadi dibaca seperti apa? Ali-man. Jadi ali-manan ya. Bismillahirrahmanirrahim dan baitin ala baitin. Oke, lanjut. Kondisi nun sukun dan tanwin bersama huruf-huruf hijaiyah. Oke, siapa yang tahu kondisi nun sukun dan tanwin bersama huruf-huruf hijaiyah berapa? Berapa? Ada apa saja? Ifa, guna. Guna juga biguna. Coba dilihat ada berapa? Ya, idghamnya ada dua ya di situ. Ada idgham, idgham biguna, idgham bila guna, ikhfa sama ikhfa. Benar banget. Oke. Yang pertama ada idgham.
Definisi idhar secara kembali maupun dalam buku sudah dibahas sebelumnya. Ada, jika kalian mau baca, sebelumnya kita sudah bahas, ada di halaman 91. Ya, bukan, 81. Sama-sama. Ada di oh ya, ada di halaman 84 ya. Ya, makanya sudah kita baca di sebelumnya. Jadi secara etimologi apa? Yang hari itu? Jelas. Jelas ya. Oke, nusukun atau tanwin dibaca idhar ketika setelahnya ada salah satu di antara huruf halqi. Apa saja huruf halqi? Hamzah, Ainun, Ha, Ghain, Kha. Oke, masyaallah. Good. Huruf-huruf halqi ada hamzah, ha, ain, ghain, kha, ain, ha, ghain, kha. Di situ ada contoh-contohnya. Ana mau minta Jihan baca contoh-contohnya dari yang selang-seling ya. Nanti nusukun, habis itu tanwin, nusukun, tanwin. Ya, semuanya mana terus lanjutin komen had. Itu baru an'amta. Coba kamu dibaca. Pasayun. Oke, biasanya jelas ya. Terdengar suara nunnya apa enggak? Terdengar ya. Contohnya pasayun ridun. Pasayun ridun. Yun ridun bukan pasayun ridun. Oke? Oke, kemudian ada tanda idhar nun sukun. Tanda idhar nun sukun tulisan mushaf adalah kepala kok tanpa titik di atas nun. Tanpa titik yang bulat. Jadi sukun ini bukan yang bulat tapi dia yang kepala kok. Ya kayak gini. Bukan yang seperti ini, tapi seperti ini. Oke? Yang di mushaf Madinah. Kemudian ada tanda tanwin idhar. Tanda tanwin idhar adalah harokat ganda, satu harokat huruf dan satu harokat menunjukkan tanwin. Nah, di sini kalau kita kenali di mushaf Madinah itu ada dua harokat tanwin. Ada yang dia itu miring, sama satunya lagi sejajar. Ya, kalian udah tahu kan? Ya. Adapun untuk dhamma cain itu untuk gunnah, untuk yang selain idhar itu dia dhammahnya double. Dhammahnya double. Kemudian yang idhar itu dhammah sama garis begini saja. Ya. Lanjut? Oke. Masuk ke hukum kedua, ada apa di sana? Idgham. Benar. Definisi idgham secara etimologi sudah dibahas sebelumnya. Apa? Idgham secara etimologi? Sukun atau tanwin? Memasukkan. Nusukun atau tanwin diidghamkan ketika setelahnya ada salah satu huruf berikut. Apa saja hurufnya? Ya, Mim, Ya, Lam, Lam. Singkatnya apa? Yarmul. Yarmulun. Nah, ya dari huruf ini yarmulun idgham terbagi menjadi dua. Ada idgham apa aja? Diguna, bila guna. Ya, satu. Idgham diguna yang apa? Yang ya. Masuk dengan menemu. Kalau bila guna? Dengan jelas. Tanpa Menemu. Oke, di sana ada contoh-contohnya. Ana meminta tolong Cia untuk membaca contoh-contoh idgham diguna. Selalu kayak Jihan tadi ya. Ya'mal syai'in mimma syai'in nukun Oke, selanjutnya ada coba-coba idgham bila guna. Ana meminta tolong Haula untuk membaca. Selang-seling aja. Lam sama roka. Oke, dari sini kita dengar ya perbedaan di antara keduanya. Di saat kita membaca idgham diguna itu ada demu. Apa diperpanjang dulu bacanya? Ya, di dua-duanya sebenarnya ada demu, cuma yang diguna ini kita harus menahannya terlebih dahulu. Sebanyak berapa harakat?
Dua. Ya benar. Faman ya'mal di tengahnya. Kemudian untuk bila guna dia langsung aja. Milladunhu. Tidak perlu milladunhu, tidak perlu seperti ini. Oke. Kemudian ada mekanisme idgham guna. Ana meminta tolong Unai untuk membacakan penjelasannya. Seperti telah dijelaskan dalam pembahasan makhraj huruf sebelumnya, bahwa nun ada dua, lisani mukammal atau separoh yang disempurnakan, dan disfasyum mukammil atau separoh yang menyempurnakan. Inilah yang disebut gunnah. Oke, apa sih maksudnya, yang paham nggak? Enggak. Paham? Oke, jadi nun itu ada dua ya. Dia itu maksud nun itu ada dua. Ada di mana aja? Ada yang di lisan sama di khayshum ya. Nah, yang di khayshum ini dia itu menjadi disebut khayshum kamil, separuh yang menyempurnakan. Sedangkan yang di lisan ini itu disempurnakan. Jadi yang utama itu yang di lisan. Tapi di khayshum juga termasuk penting. Oke, halaman selanjutnya. Pada saat idgham di gunnah, nun di lidah, nisab lisani ini yang makhraj nun yang di lidah itu berubah menjadi makhraj huruf berikutnya setelah tanwin. Dan suara gunnah tetap jelas dan dipanjangkan disertai pengucapan huruf yang diidghamkan. Oke. Kemudian apabila qarib sampai pada pengucapan huruf yang diidghamkan, suara gunnah yang dipanjangkan terputus seperti tertera pada dalam penjelasan berikut. Oke, di sini akan contohkan cara bacanya gimana. Jadi saat kita membaca idgham gunnah itu kita dengung dulu, ditahan, dipanjangkan. Faman ya'mal, tapi ketika kita sudah masuk ke huruf ya-nya di sini, itu dengungnya hilang, ya. Jadi jangan sampai dengungnya ke bawah di ya-nya ini. Contohnya gini. Faman ya. Coba. Faman ya. Faman ya'mal. Oke, good. Kemudian juga ada ghairun. Oke, perhatian penjelasan ini sebatas satu saja dan harus belajar secara langsung kepada guru ya. Jadi kalian latihan terus aja bagaimana cara mengucapkan idgham di gunnah, yang dimana dia harus ketemu walaupun kita sudah masuk setelahnya kita harus tetap mendengarkan. Tapi setelah kita pindah ke huruf setelahnya ini yang didengarkan, kita harus menjalankan dengungan tersebut ya. Sampai di sini paham? Paham. Insyaallah. Oke, sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Silakan tutup bukunya. Tasbihat ada. Majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya ustazah wa barakallahu fiik. Mazalik. Allah.